Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-13 ini kita akan membicarakan tentang perdagangan internasional. Saya beri judul perdagangan internasional untuk 6 sesi, tapi besar kemungkinan menjadi 8 ya setelah saya pelajari. Kelihatannya nggak cukup 6 kali, tapi sementara kita ikut jadwal dulu. Pengertian perdagangan internasional ini ya barang, ya jasa, ya utang piutang atau investasi. Utang piutang, investasi kita jadikan satu. Jadi 3 macam setidak-tidaknya kan. Nah, hari ini kita khusus membicarakan tentang barang. Kita bagi 2 sesi, tentang ekspor dan tentang impor. Mestinya nanti kita gabungkan kan. Nah, itu yang memungkinkan ada tambahan 1 sesi besok untuk itu. Nah, kita mulai dengan urusan bahwa semua negara, hampir semua negara, atau mungkin semua ya kalau sekarang, melakukan transaksi internasional. Artinya dia bertransaksi ekonomi terhadap negara lain. Nah, masing-masing negara ini membuat catatan, ya seperti juga perusahaan atau umpamanya juga rumah tangga itu yang rajin mencatat, kan dia melakukan pencatatan terhadap transaksinya kepada orang lain. Dari sisi dia, kalau dia menjual barang, biasanya disebut ekspor. Kalau dia membeli, disebut impor untuk barang ya. Nah, tentu kan kalau umpamanya hanya ada 2 negara, kita dengan Malaysia misalnya. Kalau kita mengekspor ke Malaysia, secara teknis Malaysia akan mencatat hal yang sama sebagai impor. Itu dulu yang kita bayangkan. Dan ini sepertinya hanya bersilat lidah, tapi tidak dalam konteks pendataan dunia, karena keseluruhannya itulah yang nanti membuat analisa harus dilakukan secara berhati-hati, karena kan tidak semua, kalau semua surplus ya nggak mungkin kan terjadi. Ya berarti semua orang dagangnya, jualnya lebih banyak daripada belinya. Itu kan secara teoritis ya nyari susah terjadi ya, bukan susah ya bagaimana kan. Nah kira-kira begitulah. Tentu karena yang dicatat adalah nilai uang, bisa saja ada beberapa hal yang bersifat teknis. Nah, untuk sesi ini kita bicarakan dulu khusus barang yang kita ekspor, kita jual begitu ya. Nah, dari sisi kita berarti kan kita mencatat penjualan barang kita. Sebenarnya BPS dan juga Bank Indonesia berdua itu mencatat secara terpisah, tapi sumber datanya sama. Nanti sumber datanya itu dari pemberitahuan ekspor barang terutama ya, dan bea cukai. Dulu sempat juga dipakai ada PT Pos Indonesia, survei ekspor perbatasan laut. Prinsipnya yang dimiliki di data mentah yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan BPS itu sama, karena itu untuk angka ekspor itu cenderung sama. Kalau ada selisih-selisih sedikit, itu biasanya terkait dengan update data. Artinya kadang-kadang kan ada yang update-nya bagus, atau ya update lah rata-rata selisihnya. Nah, ini juga penting ya, untuk data ekspor ini pastilah BI maupun BPS, terutama BPS yang biasa dirujuk, itu memiliki ada tanda bintang 2, sangat sementara angka revisi. Jadi kita sebagai pembelajar, ya kalau untuk keperluan analisis umum selisihnya sedikit, tetapi kalau nanti membuat presentasi kita butuh data ketika dia sudah final gitu. Nah, kembali tadi, jadi kita mencatat nilai penjualan barang kita. Nah, sebetulnya ada juga volume. Nah, volume. Tapi kan masalahnya barang itu beda-beda tuh. Padahal basis pencatatan volumenya biasanya tonase ya. Sehingga nggak tepat juga toh. Tetapi bagus juga. Yang penting itu semua ukuran itu adalah konsisten dan apel to apel. Untuk mengetahui, bisa saja toh volume barang yang dijual, ya kuantitas dan jumlahnya, kuantitas dan volume. Biasanya disebut volume. Atau kita sederhanakan juga bisalah kuantitas. Tapi kan karena barangnya banyak kan, yang dipakai ini volume catatannya. Itu bisa terjadi kan, bahwa nilainya meningkat, sebetulnya kita menjual barang tidak meningkat, atau bahkan lebih kecil karena harganya. Nah, kebetulan analisis yang paling lazim itu ya nilai. Jadi ya sudah, kita pakai nilai. Tapi seandainya kita melakukan riset yang lebih dalam untuk terhadap beberapa jenis komoditas,
atau transaksi kita dengan beberapa negara secara khusus, itu kita perlu data-data yang sifatnya volume. Nah, nilai yang dicatat oleh BPS, Badan Pusat Statistik, maupun Bank Indonesia, BPS dulu lah yang kita pakai, itu adalah pre on board, artinya FOB. Jadi harga nilai ekspor kita, berarti kan kuantitas atau volumenya dikalikan harganya, itu pada pelabuhan pengirim. Kalau disebut pelabuhan itu termasuk bandara ya. Port itu ya bandara bisa, ya pelabuhan bisa, bahkan kalau dia perbatasan darat ya yang penting lewat sana. Jadi misalnya kita mengekspor ke mana, ke Amerika, nilainya nilai di Tanjung Priok gitu loh, bukan nilai di pelabuhan Amerika, itu FOB namanya, ekspor. Nah, sama BPS juga mencatat begitu, Bank Indonesia mencatat begitu. Bagaimana angkanya? Angkanya seluruh komoditas ekspor ya. Jadi seluruh barang dicatat. Ya, ada yang nggak dicatat ya, ada namanya perdagangan ilegal kan. Ya nggak bisa, orang kalau ilegal itu dimanapun kalau bisa dicatat ya bisa ditangkap dong. Jadi mungkin untuk beberapa kasus negara ya ekspor ilegal itu banyak ya. Kita biasa nonton film Hollywood kan, atau barang ilegal, tidak harus. Jadi ada dua ya, ilegal karena barangnya sebetulnya legal, tapi perdagangan yang ilegal. Ada juga yang barangnya ilegal, mau itu narkotika, narkoba, apa segala macam. Mungkin, sangat mungkin itu terjadi. Nah, kita nggak tahu, menurut informasinya kan Indonesia tidak termasuk penjual kalau narkoba. Nah, kalau kita lihat seluruh komoditas yang dicatat oleh BPS, Badan Pusat Statistik, kebetulan sama yang dicatat oleh Bank Indonesia, pada bulan Juli yang paling atas itu, gambar dulu, kanan, itu Juli, itu ekspor kita bernilai 17,70 miliar dolar. Nah, kan itu informasi terkini itu. Ya, BPS ini menyajikan informasi bulanan di minggu pertama biasanya atau minggu kedua untuk catatan bulan sebelumnya. Nah, lalu Juli senilai 17,70 itu kalau dibandingkan dengan nilai satu bulan Juni, jadi penjualan satu bulan, turun karena di bulan Juni 18,54. Jadi disebut turun min 4,55. Itu gambar dari BPS. Namanya pertumbuhan ekspor bulanan, month to month, M to M ya. Nah, kalau apa namanya, mau lihat perkembangannya di grafik kanan itu, atau dulu, itu perbandingan bulan ke bulan. Lalu Juli 2021 kan bisa dibandingkan juga dengan Juli tahun 2020. Nah, kan itu ada data Juli 2020-nya. Itu meningkat. Jadi kalau dibandingkan Juni dia turun, tapi dibandingkan setahun yang lalu berarti year on year, YoY. Hati-hati ya, ini hal-hal yang mulai kita jadi terbiasa, atau kita lihat soal PDB, kita lihat juga inflasi kemarin sudah mulai kelihatan kan. Nah, itu naik 29,32%. Kita juga bisa mengukur, karena ini Juli sudah, Januari sampai Juli, berarti kan sudah setengah tahun lebih. Dibandingkan Januari Juli tahun lalu, bagaimana? Nah, itu yang di bawahnya. Jadi nilainya 20,57 miliar, ya benar kan? Tadi sebulan sekitar 17, 15, 18, ya 7 bulan ya 120. Itu juga naik, karena di tahun lalu pada kurun waktu yang sama 7 bulan hanya 90,02. Nah, lalu ada informasi tambahan di gambar itu adalah informasi tentang migas non migas. Kenapa demikian? Sebetulnya ini lama-lama nanti tidak relevan, masih sangat relevan karena migas itu nilainya masih cukup besar, apalagi di masa lampau jauh lebih besar lagi, sehingga pemerintah menganggap, pemerintah dan berarti dalamnya juga BPS, itu kalau mau mengukur kinerja ekspor itu udahlah migas dianalisis tersendiri, karena dianggap migas itu nilainya sangat-sangat bergantung pada harga komoditas dunia, sehingga tidak mencerminkan kinerja. Itu salah satu alasannya. Alasan kedua, karena di masa lampau itu pernah menjadi apa namanya, andalan yang begitu besar, sehingga kita ingin tahu perkembangannya. Lalu ada pembagian migas. Tidak semua negara melakukan pembagian ini. Ya kalau dia nggak punya migas atau migasnya kecil kan nggak relevan.
Nah, itu informasi 3 gambar itu saya potong dari publikasi BPS berapa ya, seminggu atau 2 minggu yang lalu, yang terkini berarti. Nah, yang kanannya yang gambar itu menunjukkan bulan ke bulan berupa nilai. Nah, tadi yang 17,70 tadi itu kan ada gambarnya atas itu, total ekspor gambar. Nah, itu bulan Juli. Nah, bulan Julinya nggak dikasih angka sebelahnya. Nah, merah itu menunjukkan Januari sampai Juli dari tahun 2021. Maksudnya BPS dengan membuat gambar ini membandingkan dengan perkembangan bulan per bulan di tahun 2020 yang mana 2020 itu yang hijau ya, hijau itu yang lebih di bawah itu. Lalu yang 2019 yang biru. Nah, itu kan sudah sepintas saja sudah kelihatan bulan per bulan bahwa 2020 yang hijau itu mengalami penurunan dari biru 2019. Nah, berita baiknya dan ini yang mulai dibanggakan oleh pemerintah, itu kondisi di tahun 2020 ini bahkan lebih baik dari 2019. Ya betul ya, ini terjadi peningkatan yang sangat baik, tapi nanti kita akan melihat kalau ini kita gambar dari tahun ke tahun panjang lagi, dan kita bisa juga berhipotetis seandainya tidak terjadi 2020, maksudnya tidak terjadi pandemi yang menurunkan itu, sebetulnya yang merah ini juga tidak luar biasa. Jadi istilahnya mulai mengembalikan loss-nya itu ya, kehilangan tahun ketika kita turun. Tapi whatever, apapun, itu sudah ada perbaikan, dan ini salah satu penyelamat ekonomi Indonesia selama tahun 2021 ini, ekspornya cukup kencang. Nah, siapa tahu itu adalah lebih karena migas. Nah, maka dibuatlah grafik di bawahnya, bagian di bawahnya yang non migas. Jadi kalau dilihat angka saja 1770 dengan 16,71, berarti kan kira-kira berapa itu? 1 miliar dolar ya selisihnya migas. Nah, dan nilai migasnya ya kan nggak kelihatan di situ, tapi migasnya berarti kan 1 miliar dari 17,7. 1 miliar ya cukup gede ya. Memang iya, kalau dilihat gambar, itu pola kenaikan itu memang sama. Kalau dia non migas, berarti si migasnya relatif sama juga gitu. Migasnya relatif selama tahun 2021 bulan ke bulan tidak bagus, tetapi tidak mengakibatkan total ekspor besar. Jadi bolehlah ini sebagai sebuah klaim dari sisi kinerja ekspor Indonesia selama 2021 bisa dikatakan menuju pemulihan atau sudah relatif pulih jika dibandingkan dengan 2019. Kalau dibandingkan dengan seandainya di 2020 tidak terjadi penurunan, maka 2021 ini belum persis pulih, tapi sudah mengarah kepada pulih. Nah, tinggal baca aja. Kita bisa membuat tahun-tahun yang panjang, bulan ke bulan. Gambar grafik sendiri di Excel untuk 10 tahun. Jadi kita lihat polanya tiap bulannya bagaimana. Itu data yang disajikan oleh BPS. Nah, kita mau tahu dari tahun ke tahun, yang setahun deh, nggak bulanan bagaimana. Di slide berikut kita mau melihat yang sepanjang tahun. Nah, itu kita khusus ekspor ini ya. Yang biru itu migas, yang orange adalah non migas, yang abu-abu garis itu penjumlahannya. Jadi ini sebetulnya yang lazim itu dibuat satu batang, kemudian dibedain warna. Tapi saya buat begini supaya untuk maksud pembelajaran. Kalau penyajian nggak lazim begini ya. Lazimnya yang abu-abu itu digabung. Nah, kita melihat apa? Ya tadi 2020 itu memang penurunan toh ekspor dari total ya, dari 1676 menjadi 16,3, turun kurang lebih berapa itu? Itu setahun ya, nggak besar, jadi hanya sedikit turun ekspor. Tetapi tetap turun. Dan jangan lupa 2021 senaik apapun, tadi kita coba jumlahkan 7 bulan tadi ditambah kemungkinannya, kita pernah mencapai ekspor yang luar biasa di 2011. Nah, itu kan 203 miliar. Dan selama 16, 15, 16, 17, 18, 19 itu fluktuasi. Jadi nilai ekspor kita tidaklah terus-menerus naik, ya kan? Fluktuasi. Dan tidak mesti karena pandemi juga, orang 2016 itu turunnya drastis. Nah, hanya lalu dicoba dilihat faktor birunya dari abu-abu itu. Benar, yang membuat fluktuasi itu antara lain yang biru. Biru itu di bawah. Mengapa? Karena itu migas, harga minyak dan gas yang lebih fluktuatif. Nah,
bahkan sekarang ditambah dengan selama 10 tahun terakhir ini perlahan-lahan juga lifting, ya betul ya, lifting kita itu stuck, bahkan sedikit turun. Nah, apa yang menarik juga dari grafik jangka panjang ini, kalau kita lihat, saya kasih biru itu, dari tahun 75 sampai 1987, yang biru lebih tinggi daripada yang orange. Jadi ekspor minyak dan gas kita lebih besar nilainya dibandingkan ekspor minyak dan gas. Berangsur-angsur mulai 1988, yang orange, yang non-migas, menjadi lebih besar. Nah, kenapa arti penting tadi pembagian migas dan non-migas? Dan makin lama makin jauh. Nah, ini selain karena kinerja soal ekspor, juga soal produksi. Kita sudah tahu ya, produksi migas kita itu ya sempat meningkat sampai puncaknya 1993 secara produksi. Tetapi penduduk bertambah banyak, ekonomi mengalami perkembangan, kebutuhan dalam negeri tinggi, sehingga ekspornya pun bukan terkendala, ya memang otomatis kan, ekspornya tidak bisa banyak-banyak. Sehingga double tekanan pada biru, di tekanan produksi dan tekanan pada konsumsi yang meningkat di dalam negeri. Sampai kita keluar dari OPEC, ya saya lupa tahun berapa. Sebelumnya kita termasuk negara-negara produsen minyak. Nah, karena setahu diri lah produksi kita nggak besar lagi, kita keluar dari OPEC. Nah, bagaimanapun kalau melihat begini, nah, migas bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan di depan. Kita secara neto nanti akan impor bahkan. Nah, gitu ya, ini gambar ekspor minyak dan gas. Nah, selanjutnya kita perlu juga mengetahui, dan ini terus terang agak rumit, saya hanya memberikan pengantarnya saja, nanti saudara-saudara boleh masuk ke webnya BPS, saya jamin kalau yang belum biasa pasti pusing lah ya, mesti harus membaca berminggu-minggu, tetapi ini guidance sederhananya. Ekspor yang berapa tadi, sekitar 163 miliar dolar ya setahunnya, tahun ini mungkin bisa mencapai 170 miliar dolar, per bulannya di 15.000 sampai 18.000 fluktuasi miliar, 15 sampai 18 miliar setahunnya, sekitar 170 nanti, kemarin 163, tapi kita pernah 200 miliar. Itu kan seluruh nilai barang. Ya, tadi baru dikelompokkan dua, migas dan non migas. Tapi sebetulnya ada jenis-jenis pengelompokan yang, dan migas dan non migas dengan non migas itu kan hanya di negara tertentu dipakainya. Pemakaian yang standar internasional itu ada dua, sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling lazim itu dua. Satu menurut kaidah yang namanya SITC ya, Standard International Rates Classification. Itu dulu sebetulnya mulanya itu dikembangkan oleh perguruan tinggi ya, tapi diadopsi oleh PBB tahun 62 dan mengalami perkembangan. Apa maksudnya? Supaya ada analisis terhadap ekspor suatu negara lebih berdasarkan pada bahan yang digunakan dalam produksi, lalu tahap pengolahannya, lalu penggunaan teknologinya, itu macam-macam itunya. Tapi tiga aja lah, bahan, proses, teknologi. Maksudnya apakah negara tersebut mengekspor barang-barang yang setelah diklasifikasikan menurut SITC lebih bersifat ekstraktif lah gitu, ambil hanya bungkas-bungkus kirim ya, itu kan bisa minyak dan gas, bisa begitu kan, yang mentah, atau tambang yang, atau pertanian yang misalnya ikan ditangkap dijual gitu, atau panenan yang tidak diolah dipotong dijual. Nah, jadi proses itu sampai tahap apa, lalu dibuatlah klasifikasi SITC. SITC sendiri ada SITC 1 digit. Kalau 1 digit berarti hanya ada 10 macam, ya, atau kalau 2 digit berarti ada 100 macam. Kalau 3 digit ya 1000 macam. Itu otomatis kayak kode lah, satu berapa, itu berarti kan bagian dari satu. Untuk memperlihatkan suatu negara itu ekspornya berbasis kepada lebih high tech, lebih mengandalkan olahan, atau lebih mengandalkan alam. Sederhananya begitu, tapi untuk persis detailnya tolong dikaji sendiri, atau nanti kita pada kuliah 100 edisi yang lebih intermediate ya. Nah, yang kedua itu ada klasifikasi. Jadi barangnya masih sama nih dengan HS, Harmonized System, itu lengkapnya apa itu? Harmonized Commodity Description and Coding System, coding lah. Itu lebih merujuk kepada bea cukai, World Customs.
Ya, menyangkut dengan klasifikasi. Jadi ada organisasi bea cukai sedunia kan. Ini dalam rangka memastikan jika suatu negara ingin melakukan tarif atau syarat-syarat itu merujuk kepada barang dengan kode apa. Jadi bukan SITC. SITC ini lebih kepada analisis kemajuan atau perkembangan atau ketertinggalan dari komoditas-komoditas ekspornya, lebih padat modal kah, lebih padat alam kah, lebih padat sumber daya manusia. Nah, sementara yang HS ini terkait dengan urusan-urusan tarif ataupun syarat-syarat perdagangan lainnya. Nanti sama dengan itu tadi, kalau itu 1, 2, 3 digit. HS ini mulai dari 2 digit. Kalau 2 digit berarti 100 macam, 100 apa 99 ya. Lalu kalau 6 ya berarti banyak banget. Karena nanti di 6 digit itu tidak semua barang kita punya kan. Itu mungkin urusan terkait dengan kandungan, dianggap nanti yang digit yang HS jenis ini itu berbau merusak lingkungan, yang ini pro lingkungan hidup, itu ada kaitannya dengan HS, tentu dengan HS yang HS sendiri disempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, jadi kode begitu ya, dan harus standar. Jadi tidak bisa misalnya kita ini punya kami 200 berapa, nggak bisa, harus sesuai dengan klasifikasi barang itu. Karena itu tadi saya sudah bilang, kalau Anda masuk ke web BPS, BPS punya perdagangan barang, ekspor, bahkan buku ekspor HS menurut HS tahun 2020. Ayo udah 800-900 halaman ya, isinya tabel doang. Ya, tapi bagus kalau kita mau serius kan, kita nggak membaca seluruh bukunya, kita mau memperhatikan nomor-nomor berapa. Tapi di sini saya ingin pengantar. Ada yang 10 digit bahkan, tapi setahu saya BPS belum menerbitkan untuk yang 10 digit. Nah, BPS juga menyediakan ada pengolongan menurut 21 golongan barang. BPS itu sebenarnya mirip dengan HS, tapi ini juga campuran ya, karena BPS memberi masukan kan kepada pemerintah. Kalau misalnya pakai HS 6 digit mungkin lebih sulit. Di 21 golongan barang menurut BPS yang memang juga mengacu pada HS, itu dengan maksud memberikan gambaran kepada pemerintah kah, kepada akademisi kah, supaya kita bisa mengetahui masing-masing golongan barang ini perkembangan selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu bagaimana, paling tidak dari tahun kemarin, supaya bisa fokus. Misalnya rekomendasi itu bukan dari BPS rekomendasinya, dari yang meneliti ataupun dari pemerintah. Nah, Bank Indonesia itu melakukan pencatatan juga, meskipun untuk perdagangan barang ekspor ini umumnya orang merujuk kepada BPS, tapi saya mengenalkan BI karena nanti untuk beberapa sesi berikut saya justru pakainya BI untuk alasan teknis supaya angkanya nggak goyang-goyang, karena bersambung. Karena BI ini, Bank Indonesia ini nyatatnya tidak hanya barang, tetapi juga jasa. Nah, si BPS ini neraca jasa dia belum kuat untuk neraca ekspor impor jasa. Nah, misal ketika kita menjual barang, itu kan tadi sudah nggak urusan dicatat sampai Tanjung Priok, sampai Tanjung Mas, sampai Cengkareng, sampai mana pelabuhan Kuala Namu atau mana. Nah, tetapi ketika impor, nah kan jadi masalah. Kita menghitungnya dari mana? Kalau kita impor di Cina, di pelabuhan Beijing kah atau di Tanjung Priok kah? Nah, kalau kita sebut di di Beijing, apa pelabuhannya saya ini nggak begitu tahu itu namanya FOB sana. Kalau sampai sini kan ada kapal, ada asuransi dan beberapa komponen jasa lainnya. Disebutnya namanya CEF ya, Cost, Insurance and Freight. Jadi ya kira-kira ongkos, asuransi dan pengangkutan. Nah, itu Bank Indonesia memisah. Kalau di BPS yang penting dicatat impor, nanti di sesi berikut ya, dicatat dengan cara tertentu. Barang sama, laporan sama, mencatatnya lalu dibuang di klasifikasi angkanya. Nah, khusus untuk ekspor, karena kita masih bicara ekspor, Bank Indonesia juga pakai HS, tetapi dia tadi sebagaimana BPS menggunakan 21 golongan itu, si Bank Indonesia ini pakai HS yang mirip-mirip dengan itu, tetapi dia keperluannya lebih pada untuk menyusun neraca pembayaran. Ini kita buat pakai semua nggak apa-apa, asal jangan tumpang tindih. Kalau semula kita pakai data Bank Indonesia dalam arti klasifikasi ya, lalu kita sambung dengan BPS jadi runyam. Jadi kita harus apel dengan apel ya. Nah, kalau Bank Indonesia itu dibagi dua dulu, barang dagangan umum dengan
barang lainnya. Barang lainnya emas non-metal masuk perhiasan. Di barang dagang umum itu dia bagi hasil pertanian, hasil manufaktur, hasil pertambangan, hasil sektor lainnya. Jadi bukan migas non-migas ya. Kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat masing-masing angkanya saja. Itu cara membagi. Nah, ini saya ambilkan dari BPS. Dari gambar publikasi BPS saya ambil yang Januari, berarti sampai Desember, karena supaya untuk melihat tahunannya. Kalau saya ambil yang Juli nanti nggak kelihatan. Nah, ini contoh HS 2 digit. HS 2 digit tetapi dipilih yang nilainya terbesar. Misalnya nomor 1 tuh lemak dan minyak hewan garis miring nabati. Itu kodenya HS-nya 15. Jadi masuk 1 dia kalau dia 1 digit kan 15. Dan ada berarti kalau HS 2 digit ya ada 99 atau 100 ya, nanti tolong dicek ya. Kayaknya 99 berarti mulai dari 01 sampai 100 berarti ya. Nah, itu bahan bakar mineral. Nah, ingat tuh bahan bakar mineral. Jadi bukan minyak mentah ya. Itu 27 kode HS-nya. 27. Besi dan baja kode HS-nya 72 itu kode. Nah, semua 10-10-nya itulah yang selama 2019 dan tahun 2020 kan itu 2 data itu di dalam tabel itu paling tinggi nilainya. Nah, kita lihat komposisinya di 3 dari kanan, kolom 3 dari kanan. Nah, Januari atau paling kanan aja langsung. Paling kanan aja itu menunjukkan porsi. Porsi dari total ekspor. Bukan dari total 10 ya, dari total ekspor. Total ekspor kan tadi 100% yang nilainya tadi. Tapi ini khusus migas, yang khusus non migas. Jadi kan 163, yang ini khusus 155, itu khusus non migas. Yang sekitar 9 miliar migasnya tidak diikutkan. Nah, berarti itu presentasi dari non migas. Nah, yang nomor 1 itu 13,37%. Nah, kan nilainya sekitar 17.000 berapa itu? 20.000 ya. 20.000 juta berarti 20 miliar, 20,7 miliar tapi porsinya 13,37. Bahan bakar mineral ya. Jadi bukan apa bahan bakar BBM ya, bukan minyak mentah. Minyak mentah masuk migas. Ini yang diolah 11,14%. Nah, silakan saja dilihat. Ada besi dan baja 7%, ada mesin dan perlengkapan, urut dari atas ke bawah. Dia diurutkan besar itu sudah. Mesin dan perlengkapan elektrik. Nah, kita ekspor itu dengan kode HS. Nah, kalau kita ngasih kode 85 di negara lain pun sama. Kalau barangnya itu ya kodenya kode 85 untuk 2 digit. Di 85 ini ada HS 6 digit, ada HS 8 digit, ada HS 10 digit. Yang banyak dipakai ya yang berapa ya? 6. Nah, itu kan dari jenis macam-macam mesin dan perlengkapan itu kan ada item-item macamnya. Nanti kita kasih contoh lah. Ini untuk analisis umum dulu. Nah, total dari 10 biji ini sekitar 45% di bawah ya. Ini termasuk penurunan, biasanya sampai 50 ini, bersepuluh ini. Nah, kenapa ada seperti ini? Ini juga untuk menunjukkan bahwa bahkan kalau kita sambung, itu kita hanya sekitar dari 100 HS2 digit itu mungkin kita hanya punya 20-25 yang mencapai 80%-nya. Artinya, disederhanakan, ekspor kita itu jenis berdasarkan HS-nya itu terbatas. Mungkin ada negara-negara yang HS-nya lebih, barangnya itu lebih banyak ragamnya. Tidak harus banyak juga, tetapi komposisi antar barang itu, di kita kan itu lemak, minyak hewan, nabati, bahan bakar mineral itu cukup mendominasi. Ini salah satu contoh menganalisis HS 2 digit. Nah, yang berikut yang SITC. Tapi SITC ini hanya saya perkenalkan saja ya, tidak saya sampaikan analisisnya. Nah, di slide berikut ini contoh yang SITC, tidak saya buat grafiknya, itu angkanya saja. Nah, itu tapi ini langsung full 163, tidak membedakan migas dan non migas, ada di dalamnya migas dan non migas. Nah, ada di dalamnya, itu makanya paling kanan itu jumlahnya kan 163 triliun tadi. Nah, masing-masing angkanya begitu, saya lupa tadi harusnya dikasih presentasi. Nah, ini menarik, kita akan bisa menelusuri misalnya langsung saja dari 2020 dibandingkan 2010 mana yang naiknya pesat. Nah, bahan 0 ada 0 itu kan berarti
SETC 2 digit, 3 digit, SETC berarti 3 ya, ada 3, ada 6. Itu bahan makanan dan binatang hidup, kan ada itemnya, bahan makanan apa, binatang hidup apa, ada nomornya. Dan penomoran itu sama seluruh. Tapi ini analisis yang pakai ini itu lebih kepada untuk melihat. Berarti kalau 0, 1, 2, 3, 4, nah sampai 4 itu kan relatif tidak banyak diolah tuh. Kira-kira begitu ya. Bahkan kalau 0, 1, ya olahannya bahan mentah tidak untuk dimakan, bahan bakar pelikan, bahan penyemir, bahan yang berkenaan dengan itu. Nah itu tidak lemak, minyak hewan, nabati juga tidak. Bahan-bahan kimia pun itu bahan kimia ya, bukan bahan buatan. Nah, ini kira-kira analisis seperti itu berdasarkan proses produksi dan teknologinya. Makin ke bawah, kecuali nomor 9, itu barang-barang yang makin membutuhkan pengolahan. Nah, itu kita bisa melihat persentasenya masing-masing, dan kalau misalnya kita mau membandingkan Indonesia dengan Thailand, misalnya, ini salah satu yang bisa kita analisis. Dia punya data ini juga. Tapi untuk kuliah kita ini hanya mengantarkan saja bahwa ini ada analisis tentang barangnya sama loh, saya ulangi sekali lagi, barang ekspor 163 miliar dolar itu bisa dilihat migas dan non-migas. Bisa dilihat dari kode HS, berarti kode bea cukai. Yang sama di seluruh dunia, bea cukai 2 digit tadi contohnya. Kalau mau bea cukai 6 digit, 8 digit, ya saudara-saudara masuk ke BPS, setiap tahun ada bukunya, yang 1 tahun bisa 1000 halaman bukunya. Tapi nggak apa-apa, kalau untuk studi kita kan sudah dapat dari 2, ini mau menyelidiki yang HS ini. HS nomor ini berarti kan di sana ada rinciannya. Nah, ini SETC. Nah, BPS untuk SETC tidak banyak melakukan publikasi data, kebanyakan di HS. Nah, berikutnya lagi ada model penggolongan berdasarkan ini BPS. BPS ini pada dasarnya sebetulnya gabungan ini antara HS tadi dengan keperluan-keperluan analisis yang relevan dengan Indonesia. Jadi tidak suka-suka juga. Ini untuk, tadi saya ulangi sekali lagi, untuk melihat perkembangan masing-masing dan rekomendasi kebijakannya. Nah, itu kan sama, itu mirip-mirip dengan HS, tetapi dibuat klasifikasi barang. Ada 21 golongan barang. Sayang saya nggak sempat ngambil 2020 karena dari buku ya, tidak ada di web itu tidak ada angka. Ini harus ngolah. Nah, ini saya ambilkan 2019 saja, ya seperti itu caranya. Kita bisa buat tahun-tahun belakangan sampai ini, sampai 2020 nanti, itu bagaimana perkembangan pada masing-masing itu. Jadi kalau kita baca berita ekspor ini meningkat, nah itu bisa judul barangnya itu judul HS 6 digit, jadi sudah spesifik itu, tidak HS 2 digit. Jadi ekspor apa? Misalnya sekarang yang lagi ramai ekspor perhiasan, ya kan, itu kan sudah ada HS-nya, lalu bisa dari golongan barang ini ada juga, coba dicek nanti. Ada logam tidak mulia dan macam-macam ya. Ada nomor 21 untuk karya seni, barang kolektor, dan barang antik. Baik, nah mari kita lihat kalau kita mau buat grafik. Nah, tentu kita pilih yang tadi, yang Bank Indonesia saja, karena ini karena saya nggak sempat aja ya. Sebetulnya BPS juga ada, tapi sudah saya cek tadi agak mirip. Tetapi Bank Indonesia ini menyederhanakan. Tadi sudah saya katakan, dia pada dasarnya pakai HS ya, pakai HS, tetapi lalu di HS yang 2 digit apapun 6 digit itu dia kelompokkan untuk keperluan apa? Karena dia mencatat nanti dalam kaitannya dengan neraca pembayaran Indonesia, dia butuh praktis. Ini yang ada tanda tengah apa itu, angka itu, karena saya rupanya tidak lupa naruh Excel-nya di mana, sehingga gambar saya mau saya tambah nggak bisa. Nah, yang di itu yang data 2020-nya itu, sehingga saya tulis di atas. Jadi silakan sambung sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa menurut modelnya laporannya Bank Indonesia, berarti itu 2020 toh yang di atas itu. Pada 2020 belum saya ganti tadi. Nah, angka 168-nya itu jadi 163 kan ini rupanya. Nah, yang rinciannya sudah dibenerin, tetapi yang jumlah dan tahunnya salah itu. Silahkan disambung. Nah, itu cuma kita mau lihat grafiknya. Itu yang orange yang paling tinggi itu adalah hasil manufaktur. Tapi ini versi Bank Indonesia ya. Nah, lalu yang abu-abu itu pertambangan. Ya, pertambangan ini termasuk migas. Jadi tidak dibagi migas dengan
tidak migas, pokoknya pertambangan, ada batu bara. Yang biru itu pertanian, nah, kan? Nah, yang kuning sektor lainnya, tapi beda dengan barang dagangan lainnya ya. Ini sektor lainnya yang masuk barang dagangan umum. Ya tadi kalau di HS yang itu ada apa? Ada lukisan, ada apa segala macam itu, pokoknya barang seni kan, nggak ada pengelompokannya. Nah, biasanya yang menarik kita, coba kita lihat yang biru itu pertanian kan. Kita pertanian ya, landai banget ya. Di tahun 2019 5,8, di mana itu di tahun 2020 berapa? Naik sedikit ya. Pandemi naik 6,19 di atas. Belum saya masukin kan. Manufaktur naik juga sedikit, pertambangan justru turun 2020, akan naik lagi mungkin 2021. Sektor lainnya 0,94. Nah, ini bisa dianalisis. Begitu juga kita mau tahu ini barang, sebenarnya Anda bisa memakai BPS ya. BPS juga melakukan pembagian pertanian, manufaktur, agak berdekatan dengan itu tadi nilainya. Cuma BPS membaginya dua dulu, artinya migas dikeluarkan sendiri, lalu baru manufaktur, jadi presentasinya beda sedikit. Nah, barang yang tadi 163 miliar dolar, tadi 164 kalau dibulatkan, itu ke negara mana saja? 163,31. Tanpa membedakan migas dan non-migas. Jadi mau migas, mau non-migas kita ekspor, itu 4 negara tujuan itu mencakup 75%-nya. Ke Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok. Nomor 5-nya itu India. Kalau kita tambahkan India, ya 80% ekspor kita itu hanya ke 5 negara. Migas dan non-migas ya, kalau non-migas lebih tersebar. Sederhananya, tadi kita sudah bicara, sekalipun kita memiliki banyak komoditas, ragamnya banyak, yang bisa diekspor tidak terlalu banyak. Kalaupun banyak, itu tetap terkonsentrasi kepada beberapa jenis barang. Itu bicara negatifnya. Bicara positifnya berarti kan masih banyak peluang untuk ekspor komoditas Indonesia, baik itu olahan atau olahan yang setengah olahan, bukan setengah ya, olahan dengan lebih full sumber daya manusia atau apapun, pertanian diolah itu masih punya potensi besar. Kalau bicara potensi, kalau bicara negatif ya tadi, kita ekspor kita tuh nggak gampang digenjot, ya memang ragamnya nggak banyak. Nah, yang lebih merepotkan lagi, jualnya hanya ke sedikit negara. Ya kalau secara total, seratusan negara, tapi ada yang sedikit-sedikit banget. Yang tradisional ya 5 negara, ini tambah India ya. Dan yang hitam, Tiongkok. Jadi kita juga harus fair ini, bukan impor. Impor nanti kan kita akan bahas. Kita juga bergantung kepada Tiongkok itu karena kita ekspor juga ke sana. Salah satu yang besar adalah batu bara kan. Ke Amerika yang orange itu ya meningkat, tapi meningkatnya wajar. Kemudian yang Singapura, nah itu agak sedikit turun. Tapi Tiongkok, Singapura ini kan unik kan. Dia impor ke kita ya untuk dijual lagi toh. Nah, beberapa data antar beberapa negara ini juga sedikit samar ya. Bisa jadi Amerika Serikat lebih besar dari itu. Kenapa? Karena sebagian penjualan ekspor kita ke Amerika itu lewat Vietnam. Jadi kita tercatat ekspor ke Vietnam, karena itu ekspor ke Vietnam kita cukup gede, meskipun tidak masuk 5 besar, tapi sudah masuk 10 besar, 7 atau 8. Padahal itu untuk dilanjut ke Amerika, dia ke Amerikanya sebagai ekspor Vietnam. Apa nggak bisa diatasi? Ya nggak gampang, karena Amerika dengan Vietnam itu punya hubungan khusus. Dulu kan Rembo aja dikirim ke Vietnam kan, untuk kembali. Jadi ada beberapa tarif persyaratan yang memang dimudahkan untuk Vietnam. Jadi kita juga harus fair, nggak bisa ini harusnya kita bisa ekspor langsung. Itu omongan pengamat dan mungkin juga kita nasionalisme, nggak bisa kalau pengusaha. Ya kalau bisa langsung dan lebih untung ya pasti dia langsung lah. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa muter, yang penting masih untung gitu ya. Singapura apalagi kan, Singapura jelas untuk lanjutan lagi tuh. Kita mau jual langsung saja. Emangnya ya kalau sudah begitu, memang dunia itu secara perdagangan itu jangankan antar negara, antar desa, antar provinsi, kabupaten juga ada perantara-perantara. Nah, bisa saja kita melakukan strategi agar memperbaikinya dalam jangka menengah dan panjang, tetapi itu butuh political will yang kuat, butuh kemampuan diplomasi. Sebetulnya secara teoritis sudah ada kan, ada
apa itu sebetulnya kedutaan besar itu tugasnya itu ya antara lain mestinya adalah yang begini-begini, dia yang di sana ngelobi pengusaha, berunding, mengenalkan. Ya saya tidak tahu sejauh ini ya sangat bergantung dengan dubesnya. Sementara sebetulnya kalau diplomat kita yang di bidang-bidang ini jago-jago, tapi ya kalau dubesnya nggak nyuruh, nggak ini ngapain juga dia aneh-aneh kan, malah dikira. Nah ini saya bicaranya masalah, tapi juga sekaligus bicara bahwa ini berarti potensi. Sebenarnya kita masih memungkinkan untuk melebarkan ini semua. Misalnya informasi yang paling simpel kan sekarang Indomie itu produk-produk Indomie jadi raja tuh di Afrika. Bahkan kalau Anda biasa haji dan umrah juga bingung kan di sana Indomie banyak banget. Nah, artinya kan melihat hal-hal begitu itu banyak sekali potensi. Dulu saya tahun 2010 pertama umroh ya, kalau yang belakang-belakang saya sudah nggak kaget lagi. Waktu 2010 itu saya sempat, waduh ini kenapa kita ini punya hubungan baik dengan Arab Saudi ini, tidak memiliki kemampuan untuk menjual barang-barang aksesori ya. Aksesori kelihatannya, tapi aksesori di sana kan beda dengan di sekedar di Prambanan atau di Bali. Wah, itu kan tiap waktu pembelinya. Sampai kali yang kedua yang saya ke sana dengan Nyonya izin. Saya tuh memang nggak suka belanja ya. Pergi tapi nggak belanja, lihat-lihat aja. Saya sengaja ngodain istri saya, sudahlah saya kasih berapa, 100-200. Udah beli apa saja, 1000 malah. Beli apa saja. Tapi asal bukan made in China. Pulang-pulang pusing dia. Nggak susah nyari barang yang bukan made in China. Saya udah tahu sebenarnya, saya pernah duluan berangkat kan. Tetapi mari bicara positifnya. Sebenarnya kan kita memungkinkan tuh kita mengejar pasar Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi misal. Tapi saya tidak tahu bagaimana follow up-nya selama ini. Kenapa kita punya banyak Habib tidak dikerahkan menjadi untuk berunding soal agar kita bisa ekspor ke Arab Saudi untuk antara lain di pasar tradisional itu, tentu setelah COVID ya. Contoh, artinya kita negara ini bermasalah. Nah terakhir untuk sesi ini, itu tadi tanpa membedakan migas dan non migas. Nah ini untuk perbandingan saya ambilkan saja yang khusus migas menurut publikasi BPS. Tinggal ambil yang paling kanan ya. Yang paling kanan itu berarti porsinya masing-masing negara. Ya kan kelihatan toh sama saja, kalau cuma dikurangi migas ya tetap Tiongkok yang nomor 1 19,31, tapi mendekat Amerika 12,01. Kalau dipakai migas Tiongkok menjauh karena dia banyak kita jualan di sana juga. Nah, kemudian mana tadi Singapura 5,51, lalu India itu sudah kalau khusus non migas malah lebih besar dari Singapura. Singapura itu banyak juga migas, tapi kelewatan kan, karena itu dia secara total lebih besar Singapura, tapi secara non migas itu India, dan India ini termasuk tujuan yang menguntungkan kita banget ya, banyak di sini. Dan sekarang nanti kita sesi berikut akan bicara impor. Ini India sudah mulai pusing dia. Ini kenapa kami dagang dengan Indonesia ini defisit, banyak dia yang jual ke kami. Nah coba yang begitu-begitu kan jadi masalah nanti kalau kita tidak memahami negara-negara tujuan ekspor kita ini. Demikian untuk sesi tentang ekspor barang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.